Berikut ini adalah pengumuman gereja selama sepekan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, dapat mentransfer persembahan Bapak Ibu Saudara melalui nomor rekening berikut ini. GBI Malahayati Sunday School Online Service Minggu 29 Agustus 2021 mulai dari pukul 11 hingga 12 siang via Zoom meeting bersama dengan Kak Rita. Jangan lupa ya. GC Online Sunday Service dengan tema Setia Minggu 29 Agustus mulai dari pukul 4 sore hingga selesai via Zoom meeting bersama dengan Kak Tea dan Kak Dame Eva. Jangan lupa ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, ataupun pelayanan lainnya, dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung. Berikut adalah cara untuk mengisi formulir permohonan doa melalui mobile aplikasi. Masuk ke aplikasi GBI Rayon 17, lalu pilih ikon permohonan doa. Isi nama, alamat, nomor telepon, serta permohonan doa yang ingin didoakan, lalu klik submit. Diingatkan bagi Bapak Ibu Saudara untuk mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung dan mengaktifkan lonceng notifikasi dan menginstal mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Sekarang waktunya untuk mengikuti ibadah live streaming. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas, dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel, dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa
Pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan dua kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan. Sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa dan menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari bawa hati kita kepada Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur Bapa. Penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Hidup kami dipenuhi dengan berkat Tuhan, dengan perkara-perkara ajaib, dengan pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya buat setiap kami. Pagi hari ini kami hampiri tata kasih karunia Tuhan dengan seluruh hidup kami. Sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan. Biar kami membawa pujian kami, penyembahan kami yang terbaik, yang mengalir keluar dari hati kami yang mengasihi Tuhan. Lawat kami dimanapun kami berada pagi hari ini.
Setiap kami boleh mengalami Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kami, yang memperbaharui hati dan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Mari bersama-sama kita mulai menyembah Tuhan pagi hari ini. Setiap kita adalah insan Pentakosta. Mari berdoa dalam bahasa roh bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Udiarala barala 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 basande. Udiarala barala 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 nama sandianamu. Sata karala bahata karaba sata karaba papa 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 papa. Sede bede 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 bede. Guriarala barala 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 basandanamu. Pujian kami naikkan, sembah kami persembahkan bagi Tuhan. Segenap hati kami, Gudiarala barala barala banama sande. Sembah dan puji duit kamu. Sembah dan puji duit kamu. Sembah dan puji duit kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Saudara. Yesus kami puji. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kau kami sembah, sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. 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 Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu pagi ini. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah Dia saudara. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Kami bawa penyembahan kami. Syaralabalabalabalabalabalabalabala. Sembah dan puji. Penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat tanganmu. Sembah dan puji. Sembah dan puji.
Mari kita sembah Dia bersama-sama. Kami sembahkan Tuhan. Mari dimanapun kita berada pagi hari ini, bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Pujian penyembahan umatmu memenuhi tahtamu pagi hari ini, dan Tuhan menikmati penyembahan umatmu pagi hari ini. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan.
duduk di atas tahta. Sungguh Kau Tuhan yang mulia. Ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Mari sambil mengangkat kedua tangan kita, tinggikan Dia sebagai Raja. Ku tinggikan Engkau Raja. Yesus, datang Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi bersama, ku kagum akan Engkau Makasih Tuhan, kami mengagumi Engkau yang kami tinggikan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, biar perkenanan-Mu itu terus tetap ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar api di mezbah-Mu itu tetap menyala yang ada di tempat ini Tuhan. Sebab Engkau kami tinggikan atas tempat ini. Engkau kami tinggikan atas kota kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami meninggikan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga ya Tuhan. Biar hadirat-Mu itu dirasakan dari seluruh umat-Mu. Mereka yang beribadah di rumah masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu turun mengalir. Hadirat Tuhan yang tidak terbatas itu turun mengalir Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu yang pagi hari ini Tuhan memberikan umat-Mu kekuatan. Hadirat-Mu pagi hari ini membuat umat-Mu dimampukan melalui hari-hari ini Tuhan. Hadirat-Mu yang dirasakan umat-Mu pagi hari ini mengalir membawa kesembuhan, mengalir membawa mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengangkat tangan kami memberkati umat-Mu. Kuasa Tuhan itu turun mengalir. Yang sakit kami perkatakan mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, membutuhkan pertolongan
Engkau sumber dari pertolongan itu. Yang membutuhkan mujizat apapun itu, Engkau sumber dari mujizat itu. Diberkatilah umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini mereka yang datang mencari wajah-Mu, mereka akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Terima kasih, diberkati keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak. Kami minta perlindungan Tuhan, kami minta kuasa Tuhan itu turun mengalir. Mazmur 91 yang terus diperkatakan, itu menjadi benteng dan perisai dari tengah kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memberkati, menyerahkan umat-Mu sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdiri berdoa atas Indonesia. Belas kasihan-Mu atas kota dan bangsa kami Tuhan. Hari-hari ini kami minta belas kasihan Tuhan atas Indonesia ya Tuhan, atas bangsa kami Tuhan, daerah-daerah yang mengalami bencana alam. Hari-hari ini cuaca ekstrim yang terjadi atas Indonesia, kami minta belas kasihan Tuhan, kami minta perlindungan-Mu atas kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, berkat-Mu mengalir juga dari setiap kota-kota yang ada di seluruh Sumatera. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkatilah kota kami, berkatilah Tuhan bangsa-bangsa juga Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kami juga memberkati para pemimpin rohani kami, dari Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotorarjo dan keempat wakilnya, Bu Debi yang kami kasih bersama keluarga besar hamba-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati hamba-hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan, dan memakai secara luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hari ini juga bersama dengan kami, Gembala Rayon kami yang kami kasih ada bersama kami. Mari angkat tangan-Mu dan kita akan berdiri berdoa untuk hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwasanya Engkau Allah kami yang baik, dan kasih setia-Mu itu tetap selama-lamanya atas kehidupan hamba-Mu yang kami kasih. Gembala Rayon kami Bapak Budi Cahyadi Tuhan, beserta istri dan kedua anak hamba-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau yang menyertai dari setiap kehidupannya pada masa-masa ini Tuhan, pada tahun integritas. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mampukan hamba-Mu berjalan bersama dengan Engkau. Bahkan kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau yang bukakan pintu-pintu anugerah perkenanan lebih lagi atas kehidupan hamba-Mu di dalam nama Yesus. Pelayanan-pelayanan yang baru bukan hanya menjadi berkat atas kota dan bangsa kami, tapi Engkau membuka pintu kepada bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus kami memberkatinya menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa di dalam nama Yesus. Bahkan kami bersyukur Tuhan, Engkau menempatkan hamba-Mu di tempat ini. Semuanya tidak ada yang kebetulan, tapi Engkau Allah punya rencana yang besar atas gereja-Mu yang ada di tempat ini. Bangkitnya suatu generasi yang akan membawa api kemuliaan Tuhan, itu akan terjadi atas tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati keluarga ini Tuhan dengan anugerah-Mu itu seperti perisai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami juga berdiri berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati hamba Tuhan, urapi perkataan firman yang akan disampaikan adalah firman kebenaran yang memerdekakan, membukakan pengertian untuk umat-Mu semakin mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya sorak-sorai bagi nama Tuhan. Umat-Mu terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Tuhan yang sudah bangkit bagi setiap kami umat-Mu, dan membangkitkan kami dengan kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Bersama katakan, Kau batu karang, batu karang yang teguh. Amin. Kau benteng dan perisaiku yang menang
bangkit dan hidup. Haleluya. 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 Tetap mulia. Haleluya. Dahsyat. Dahsyat kuasa. Bersorak, sorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus kau batu penjuru. Bersama-sama nyanyikan. Yesus batu penjuru. Dari mula keselamatanku. Dia penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Nama yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Kekal mulia. Haleluya, Dialah yang dahsyat, amin. Dahsyat berkata, bersorak.
sembah di tempat ini. Bersama-sama nyanyikan. Gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sekali lagi dengan iman bersama-sama katakan, kami Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasamu dalam hidup kami. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkat kami tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sungguh kami percaya Yesus Kau Tuhan yang benar, yang mengangkat hidup kami. Setiap kita boleh berkata dengan iman, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja. Sekali lagi bersama, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja. Semesta alam, semesta alam, semesta alam. Sekali lagi, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Yesus dia Tuhan yang benar. Firman-Nya ya dan amin buat setiap kami. Haleluya. Mari bersama-sama kita berdoa dalam bahasa roh saudara. Engkau yang meneguhkan umat-Mu hari-hari ini ya Tuhan, dengan kuasa kebangkitan-Mu. Sini
Engkau yang bersinar di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Di masa pandemi ini Engkau membuat setiap umat-Mu, gereja-Mu bersinar. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Kami tahu Tuhan, lebih lagi bersama katakan janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari ya Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, selalu bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan kami tahu. Sekali lagi bersama-sama, janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan kami tahu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya GBI Rayon 17 Lampung. Saya berdoa kiranya kita terus berada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Nah saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Sekali lagi kita akan membaca bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34. Perikopnya berjudul Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?"
Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita ada dua alasan utama yang membuat Tuhan menolong hidup saya dan saudara ketika kita berada dalam setiap masalah, persoalan, dan kesulitan kita. Alasan yang pertama di mana Tuhan menolong kita mungkin dari sakit penyakit, dari hutang piutang, dari masalah, persoalan, pergumulan, ancaman, bahkan tekanan adalah karena Allah memiliki sifat kasih adanya. Saudara setuju? Alkitab katakan God is love. Allah itu kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita disembuhkan mungkin dari sakit penyakit kita, itu bukan karena hanya dokternya ataupun obatnya yang manjur. Mungkin juga kalau usaha dan pekerjaan saudara diberkati, itu bukan karena kekuatan dan kemampuanmu. Dan kalau engkau dilepaskan dari segala persoalan, pergumulan, saya percaya itu bukan karena kegagahan saudara, tapi karena Allah memiliki kasih buat saudara dan saya. Jadi pertolongan Tuhan itu yang pertama karena Allah mengasihi saya dan saudara. Dan saudara, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan tindak tanduk kita sebagai manusia. Ini tidak ada hubungannya dengan perbuatan baik kita. Ini tidak ada hubungannya dengan persembahan kita. Ini tidak ada hubungannya dengan pelayanan yang mungkin kita sudah lakukan. Tapi semata-mata karena kasih Tuhan, maka Tuhan menolong saya dan saudara. Katakan amin. Nah, tetapi alasan yang kedua saudara, mengapa Allah menolong saya dan saudara, ternyata berkaitan erat dengan tindak tanduk kita. Berkaitan erat dengan apa yang kita lakukan. Dari mana saya tahu? Mari kita baca bersama di dalam ayatnya yang ke-34. Kita lihat sekali lagi. Ayat 34 katakan begini. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, di awal kalimat ayat ke-34 ditulis dengan kata sambung maka. Saudara, kata sambung maka itu artinya begini. Peristiwa yang terjadi pada saat ini itu berkaitan erat dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Saya berikan contoh buat saudara. Misalnya ada satu kalimat, maka dia mendapatkan hadiah. Kenapa dia bisa mendapatkan hadiah? Karena ada sesuatu yang mungkin orang itu lakukan. Misalnya mengikuti undian atau mengikuti perlombaan. Dan ketika dia memenangkan maka dia mendapatkan hadiah. Atau misalnya ada satu buah kalimat lagi. Maka tertidurlah dia ketika sedang mendengarkan khotbah pada saat ibadah online. Kenapa bisa tertidur pada saat mendengarkan khotbah di saat ibadah online? Karena mengantuk, mungkin begadang nonton bola dan lain sebagainya. Jadi saudara, kata sambung maka itu artinya sekali lagi peristiwa yang terjadi saat ini berkaitan erat dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Nah, di dalam ayat yang ke-34 bukan kebetulan kalau ditulis dengan kata sambung maka, dan kemudian kalimatnya dilanjutkan dengan begini. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tergerak ini kalimat pasif. Tidak ditulis di dalam Alkitab maka Yesus menggerakkan hatinya. Itu kan beda arti saudara. Tetapi Alkitab menulis maka tergeraklah. Artinya begini, ada sesuatu, ada peristiwa yang mampu membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan sesuatu itu, peristiwa itu adanya di ayat ke-33. Mari kita baca di dalam ayat ke-33. Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Siapa yang berkata-kata di sini? Yang berkata-kata di sini adalah kedua orang buta tadi. Orang buta itu berkata-kata, Tuhan, supaya mereka bisa melihat. Jadi orang buta itu berkata-kata kepada Tuhan, orang buta itu meminta kepada Tuhan. Jadi ayat 34-nya nyambung. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara dengar baik.
ternyata belas kasihan Tuhan, His mercy, His compassion itu berkaitan erat dengan permintaan kita, berkaitan erat dengan perbuatan kita, berkaitan erat dengan apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Jadi sekali lagi, alasan yang pertama, Tuhan bisa menolong saya dan saudara semata-mata karena kasih Tuhan. Tetapi alasan yang kedua, Tuhan bisa menolong saudara dan saya adalah karena belas kasihan Tuhan. Dan ternyata belas kasihan Tuhan itu berkaitan erat, berhubungan erat dengan apa yang kita lakukan. Jadi saudara, hari ini kita harus belajar bagaimana caranya supaya kita bisa menggerakkan hati Tuhan sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya belas kasihan Tuhan turun atas hidup saya dan saudara. Dan ketika belas kasihan Tuhan itu turun dalam hidup saya dan saudara, maka itu akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Maka itu akan memulihkan hidup kita. Maka itu akan menolong memberkati usaha dan pekerjaan kita. Maka itu akan menolong keluarga saya dan saudara. Dan saudara, kalau kita pelajari, orang yang mampu menggerakkan hati Yesus dalam cerita ini adalah kedua orang buta tadi. Yang secara fisik mereka itu terbatas. Secara fisik mereka tidak mampu berbuat banyak. Dan berkatnya untuk saya dan saudara adalah seperti ini. Jika kedua orang buta tadi yang terbatas itu, yang tidak mampu melakukan banyak hal, mereka mampu menggerakkan hati Tuhan. Sehingga belas kasihan Tuhan turun atas hidup mereka. Terlebih lagi saya dan saudara yang melihat. Saya percaya kita harusnya lebih lagi mampu menggerakkan hati Tuhan dan menarik belas kasihan Tuhan turun dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, pertanyaannya begini, apa sih yang mereka lakukan? Apa sih yang dikerjakan oleh kedua orang buta tadi sehingga mereka mampu menggerakkan hati Tuhan? Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30, firman Tuhan berbunyi demikian. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Kalau saudara memperhatikan di ayat yang ke-30 ini, di dalam Alkitab bahasa Indonesia ada 3 kata kerja di situ. Ada 3 hal yang dilakukan oleh orang buta tadi. Yang pertama, kata kerja yang pertama adalah duduk, saudara. Oh, bukankah ketika saudara mengikuti ibadah online pada saat ini, saudara juga sedang duduk? Saya nggak tahu kalau ada saudara yang ibadah sambil tidur-tiduran, saudara. Tapi saya berharap ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara sedang duduk beribadah kepada Tuhan. Tapi ketahuilah, saya mau katakan begini. Ketahuilah saudara bahwa saat ini ketika saudara duduk, saudara bukan sekedar duduk-duduk biasa. Saudara bukan sekedar menonton ibadah, menonton firman Tuhan melalui YouTube live streaming. Tapi saya mau katakan begini, saudara duduk, artinya saudara sedang beribadah kepada Tuhan. Apa yang saudara lakukan, yaitu duduk beribadah kepada Tuhan, itu bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi sesuatu untuk menggerakkan hati Tuhan. Karena saudara sedang beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita mampu menggerakkan hati Tuhan? Yang pertama, datang, duduk, diam, dan beribadah kepada Tuhan. Saudara, kata ibadah dalam bahasa Ibrani-nya yaitu ditulis dengan kata avodah atau abodah. Sedangkan di dalam bahasa Yunani kata ibadah ditulis dengan kata lateria, saudara. Dan kedua kata ini memiliki pengertian yang sama. Pengertian dari kedua kata ini adalah melayani, berbakti atau mengabdi. Memang kata ibadah pada zaman dahulu diambil dari gambaran seorang budak yang berbakti, yang melayani, yang mengabdi kepada tuannya. Oleh sebab itu saya mau katakan begini, ketika kita sedang beribadah kepada Tuhan, meskipun kita duduknya di rumah, duduknya bukan di gereja, meskipun ibadahnya secara online, tapi kita perlu sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan.
Jangan pernah punya paradigma yang salah. Ketika saudara mungkin mengikuti ibadah melalui YouTube, melalui live streaming mungkin secara online, jangan cuman berpikir bahwa oh ini cuman nonton aja. Enggak, saudara tetap datang untuk beribadah kepada Tuhan. Karena begini, ketika saudara duduk datang beribadah kepada Tuhan, maka hal itu mampu menggerakkan hati Tuhan dan menarik belas kasihan Tuhan turun atas hidup saya dan saudara. Dengar baik saudara, beribadah itu mampu menggerakkan hati Tuhan. Beribadah itu mampu menarik belas kasihan Tuhan turun atas hidup saya dan saudara. Keluaran 23 ayat 25 katakan demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku, kata Tuhan, akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bukankah ini belas kasihan Tuhan? Di masa-masa yang sukar, kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati makanan dan minuman kita. Maka Tuhan memberkati hidup saya dan saudara, dan juga Tuhan menjauhkan sakit penyakit dalam kehidupan kita. Ini yang pertama saudara, bagaimana orang buta tadi bisa mampu menggerakkan hati Tuhan dengan duduk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, kata kerja yang kedua adalah mendengar saudara. Dan saudara saat ini juga sedang mendengarkan firman Tuhan. Dan Alkitab katakan begini, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa Pak? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara, kedua orang buta ini saya juga percaya bahwa mereka memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Ketika mereka berteriak kepada Yesus, mereka katakan begini, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Artinya mereka punya iman, mereka punya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Tadi kita baca bersama-sama saudara, orang-orang di sekeliling mereka, orang-orang yang ada di sekitar orang buta ini menegur mereka dengan keras dan menyuruh supaya mereka diam. Tapi semakin ditegur, semakin disuruh diam, kedua orang buta ini semakin beriman dan mereka semakin keras berseru, Jesus son of David, have mercy on us Lord. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Oleh sebab itu saudara, kalau lagi dengar firman Tuhan, fokus, konsentrasi, supaya kita menangkap pesan-pesan firman Tuhan, supaya kita mendengarkan dengan baik janji-janji firman Tuhan, dan itu membuat iman kita bertumbuh, itu membuat pengharapan kita menjadi baru lagi saudara. Dan saya percaya lewat iman itu mampu menggerakkan hati Tuhan. Nah, saudara, ini juga yang dilakukan oleh Abraham. Abraham juga tetap berharap kepada Tuhan. Abraham tetap beriman kepada Tuhan. Roma katakan begini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap. Abraham tetap percaya. Abraham tetap beriman bahwa ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa menurut firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Saudara, berharap itu artinya memiliki suatu keyakinan akan janji Tuhan. Orang yang punya iman, orang yang memiliki pengharapan, orang ini tentu tidak akan gampang menyerah. Sekalipun kita berada pada masa-masa yang sulit, sekalipun kita berada pada masa yang sukar, tapi kita bisa tetap berharap akan janji Tuhan. Kita tetap beriman sama Tuhan. Mungkin dokter katakan penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Mungkin usaha pekerjaan kita ada di ujung tanduk. Mungkin keluarga kita sulit untuk dipulihkan, tapi kalau kita punya iman, tapi kalau kita terus berharap sama Tuhan, maka itu mampu menggerakkan hati Tuhan dan menarik belas kasihan Tuhan turun atas hidup saya dan saudara. Sebab itu saudara, terus beriman kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, karena iman dan pengharapan itu mampu menggerakkan hati Tuhan dan menarik belas kasihan Tuhan turun atas hidup saya dan saudara. Saudara, ada sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan di Sulawesi Utara. Suatu kali dia telepon saya dan kami ngobrol berbincang-bincang, dan kemudian dia katakan bahwa dia baru saja mengalami mujizat yang besar, di mana Tuhan itu menolong kehidupannya.
Beberapa bulan sebelumnya, saudara, dia baru saja dikaruniai seorang cucu. Dan karena anaknya dan menantunya itu baru pertama kali menjadi orang tua, mereka belum berpengalaman bagaimana mengurus anak mereka. Jadi ketika bayi ini berumur beberapa bulan begitu, tiba-tiba bayi ini mengalami diare, saudara. Dan karena anak dan menantu dari hamba Tuhan ini belum begitu berpengalaman, jadi mereka tidak terlalu perhatikan. Sehingga singkat cerita, bayi ini mengalami dehidrasi, saudara. Dan kemudian tiba-tiba ketika orang tuanya melihat bayi ini sudah tidak bergerak, sudah biru dan sudah tidak bernafas, saudara. Tentu saja sebagai orang tua mereka panik dan mereka menelpon orang tuanya. Menelpon teman saya hamba Tuhan tadi. Dan kemudian hamba Tuhan tadi datang ke rumah anaknya. Kemudian dia lihat masuk ke kamar dan dia lihat cucunya, bayi yang baru berumur beberapa bulan. Itu sudah tidak bergerak di tempat tidur, sudah tidak ada nafas dan sudah membiru, saudara. Hari itu tiba-tiba dia gendong cucunya. Dan dia suruh istrinya keluar yang sementara menangis. Dia suruh anaknya dan menantunya keluar yang mereka juga lagi sedang sedih dan sedang menangis, saudara. Dia kunci pintunya dan kemudian dia dekap cucunya itu. Dia dekap bayinya itu. Dan dia minta belas kasihan Tuhan. Dia pakai imannya. Dia pakai pengharapannya kepada Tuhan. Saya lupa beberapa waktu lamanya dia dekap bayi itu sambil dia menjerit kepada Tuhan. Dan saudara tahu, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Tiba-tiba bayi itu mulai hangat. Tiba-tiba bayi itu mulai bergerak. Tiba-tiba bayi itu menangis. Dan akhirnya saudara, bayi itu, cucu dari hamba Tuhan ini, disembuhkan, dibangkitkan oleh Tuhan. Dan dia katakan begini kepada saya, sudah lama Om tidak menggunakan iman seperti itu. Sudah lama Om tidak menggunakan pengharapan seperti itu. Tapi ketahuilah, ketika kita beriman penuh kepada Tuhan, kita berharap sungguh kepada Tuhan, maka hati Tuhan akan tergerak oleh belas kasihan. Dan Dia akan menolong saya dan saudara. Yang pertama, bagaimana kita mampu menggerakkan hati Tuhan. Datang, duduk dan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tetap beriman dan berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Kata kerja yang terakhir adalah berseru. Di dalam ayat ke-30 tadi. Nah, saya definisikan kata berseru ini dengan berdoa, saudara. Berseru kepada Tuhan artinya berkata-kata. Berseru kepada Tuhan artinya berkomunikasi dengan Tuhan. Bukankah ini berbicara tentang doa, saudara? Namun seringkali ketika kita mendengar khotbah atau pesan Tuhan tentang doa, kita mulai katakan begini, aduh Pak, doa lagi, doa lagi. Doa lagi, doa lagi Pak, doa melulu. Apa enggak ada yang lain sih Pak? Bangun tidur doa. Mau pergi kerja, mau pergi sekolah, mau makan doa, mau lakukan segala sesuatu doa. Kok doa terus? Ya memang doa adalah jawaban dalam hidup saya dan saudara. Doa itu mampu menggerakkan hati Tuhan. Doa itu mampu menarik belas kasihan Tuhan untuk turun menolong hidup saya dan saudara. Dan saudara, kalau kita perhatikan doa dari kedua orang buta ini sangat sederhana. It's very simple. Orang buta ini cuma katakan begini, Jesus, Son of David, have mercy on us, Lord. Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Doanya sederhana, doanya simple, tapi toh doa atau teriakan kedua orang buta ini mampu membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Hari ini mungkin saudara bilang begini, Pak, saya nggak bisa doa yang bagus-bagus. Pak, saya nggak bisa doa yang panjang-panjang. Nggak perlu. Doa yang sederhana, doa yang simple, doa yang keluar dari hati saya dan saudara itu mampu menggerakkan hati Tuhan. Mampu menarik belas kasihan Tuhan turun atas hidup saya dan saudara. Dan dengar baik saudara. Ketika belas kasihan Tuhan itu turun,
maka ada pertanyaan dari Tuhan buat saya dan saudara. Yesus katakan kepada kedua orang buta ini dan dia bertanya begini. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara dengar baik, pertanyaan yang sama datang untuk saya dan saudara. Ketika belas kasihan Tuhan itu turun dalam hidup kita, maka ada pertanyaan yang sama yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Dan dia katakan begini kepada kita, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Oh saudara, kalau Tuhan sudah nanya begitu pada saya dan saudara, artinya begini, doa kita siap dikabulkan oleh Tuhan. Apa yang saudara inginkan hari ini? Kalau Tuhan tanya seperti itu, ya saudara katakan begini, Tuhan, saya mau dipulihkan. Maka kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin saudara sedang berdoa untuk usaha pekerjaan saudara supaya diberkati, supaya mampu melewati masa-masa krisis. Maka Tuhan sanggup melakukan itu. Mungkin saudara berdoa untuk pasangan hidup. Mungkin saudara berdoa untuk keturunan. Mungkin saudara berdoa untuk apa saja, untuk persoalan pergumulan yang sedang saudara hadapi. Saya percaya ketika Tuhan katakan itu, ketika belas kasihan Tuhan itu turun, maka pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Terakhir saudara, mengapa kita harus berdoa? Coba kembali di dalam ayat yang ke-30, Alkitab katakan demikian bagian awalnya saja. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan. Saudara, saya diberkati dengan kata-kata blind, dengan kata-kata buta. Karena mereka buta, makanya mereka duduk di situ. Karena mereka buta, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka nggak bisa melihat apa-apa. Dan saya mau katakan orang buta ini seperti saya dan saudara. Kita juga kalau mau jujur saudara, kita juga buta. Buta maksudnya bagaimana Pak? Oh, kita juga nggak bisa melihat hari esok. Kita juga nggak bisa melihat masa depan kita. Artinya begini, saya dan saudara itu terbatas. Sama seperti orang buta tadi. Mereka terbatas, saya dan saudara juga terbatas. Sebab itu saudara, saya mau katakan demikian. Karena kekuatan kita terbatas. Karena kemampuan kita terbatas. Karena semua yang ada pada hidup kita itu terbatas. Makanya kita harus datang kepada pribadi yang tidak terbatas. Siapa dia? Dia Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat saya dan saudara. Kalau engkau sedang mengalami masalah dan persoalan, kalau mungkin kekuatanmu terbatas, kemampuanmu terbatas, semuanya serba terbatas, maka kita perlu berdoa. Datang kepada pribadi yang tidak terbatas itu. Maka dia yang sanggup menolong saudara. Dia yang sanggup memulihkan setiap kita. Dia yang sanggup membela kita. Dia yang sanggup melakukan mujizat. Memberikan kita jalan keluar. Dan lewat semuanya itu, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sebab itu hari ini saudara, kita belajar 3 hal. Bagaimana kita mampu menggerakkan hati Tuhan. Dengan kita duduk datang beribadah kepada Tuhan. Dengan kita terus beriman dan percaya kepada Tuhan. Dengan kita terus berdoa kepada Tuhan. Maka hal itu membuat saya dan saudara mampu menggerakkan hati Tuhan. Hari-hari ini saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami. Hari-hari ini saya nggak tahu apa yang saudara sedang gumulkan dalam kehidupan saudara. Tapi mari kita sama-sama mau menarik belas kasihan Tuhan turun atas hidup kita. Mari kita sama-sama mau menggerakkan hati Tuhan untuk menolong saya dan saudara. Mari kita berdoa. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami datang dengan segala keterbatasan kami. Kami datang dengan segala kekurangan, kelemahan kami. Kami datang dengan segala ketidakberdayaan kami ya Tuhan. Tapi hari ini kami mau datang kepadamu. Kami mau berseru kepadamu. Kami mau beribadah. Kami mau beriman dan percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan kami, di tengah-tengah kekurangan kami, di tengah-tengah kelemahan kami, ketika kami datang kepada Tuhan, beriman, percaya kepada Tuhan, dan terus berseru kepada Tuhan, maka kami percaya
percaya kami mampu menggerakkan hati Tuhan dan menarik belas kasihan Tuhan turun atas kehidupan kami, sehingga Tuhan menolong kami, sehingga Tuhan memulihkan kami, sehingga Tuhan membela kami, sehingga mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Bapak, hamba berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah online pada hari ini ya Tuhan. Mungkin mereka dalam pergumulan, mungkin mereka dalam masalah, kesukaran, kesulitan. Tuhan, hamba berdoa biar kiranya belas kasihan Tuhan itu turun atas kehidupan mereka. Biar kiranya pertolongan, pembelaan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan dinyatakan atas kehidupan umat-Mu. Dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dan Kau yang membawa umat-umat-Mu menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Kau yang membawa mereka Tuhan keluar dalam setiap masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Ya Bapak Ibu, ini waktunya untuk kita memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer ke rekening-rekening gereja yang tertera di layar kaca Saudara. Atau Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan persembahan melalui QRIS yang ada. Dan cara yang ketiga, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dengan sebuah amplop dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak di ruang pembicara di GBI Malahayati. Mari kita deklarasikan persembahan. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Tahun 2021 adalah tahun taat dan percaya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh. Mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebab itu saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih hati Tuhan. Hari ini terimalah berkat dan damai sejahtera yang terbaik dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin. God bless you all.